Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nur Afifah dengan nomor NIM 2300968 Sistem Telekomunikasi 3C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi Laplace dengan mata kuliah, sinyal, dan sistem. Jadi, transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi dalam domain waktu ft menjadi fungsi dalam domain frekuensi fs. Tujuannya yaitu mempermudah analisis sinyal dinamik seperti elektronik, mekanik, dan lainnya, serta menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan lebih sederhana. Transformasi Laplace ini diperkenalkan oleh Pierre-Simon Laplace pada abad ke-18 dan kini banyak digunakan dalam berbagai bidang teknik dan fisika. Transformasi Laplace sering digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem kontrol, analisis rangkaian listrik, dan pemrosesan sinyal. Dengan transformasi Laplace, kita dapat menyederhanakan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan diferensial menjadi bentuk aljabar. Selain itu, transformasi Laplace juga berguna dalam memahami kestabilan sistem. Secara matematis, transformasi Laplace ditulis sebagai Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft eksponensial pangkat negatif St dt, dengan Fs merupakan fungsi hasil transformasi Laplace, Ft merupakan fungsi waktu awal, dan S adalah variabel kompleks yang terdiri dari bagian real, sigma, dan bagian imajiner, j omega. Dengan transformasi ini, kita dapat mengganti operasi diferensial dengan operasi aljabar, sehingga analisis menjadi lebih sederhana. Transformasi Laplace ini memiliki keunggulan. Yang pertama, mempermudah penyelesaian persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial dalam domain waktu dapat diubah menjadi persamaan aljabar. Yang kedua, itu ada analisis sistem yang lebih efisien. Ini mempelajari stabilitas dan respons sistem secara langsung di domain Laplace. Yang ketiga, mengatasi fungsi diskontinu. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk fungsi yang tidak kontinu seperti sinyal lenjakan atau pulsa. Transformasi Laplace beberapa waktu kontinu. Di sini ada tabel yang berisi fungsi transformasi Laplace serta daerah konvergensi. Fungsi yang pertama, UT dengan Fs1 per S dan ROC lebih dari 0. Fungsi yang kedua, eksponensial pangkat ATUT dengan Fs1 per S min A dan ROC lebih dari A. Selanjutnya, fungsi T pangkat N UT dengan Fs N faktorial per S pangkat N plus 1 dan ROC lebih dari 0. Selanjutnya, fungsi sin omega TUT dengan Fs omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat dan ROC lebih dari 0. Selanjutnya, fungsi cos omega TUT dengan Fs S per S kuadrat ditambah omega kuadrat dan ROC lebih dari 0. Sebagai contoh, jika kita memiliki fungsi eksponensial pangkat 3 TUT, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 per S min 3 dengan ROC lebih dari 3. ROC ini sangat penting untuk memastikan hasil transformasi konvergen. Daerah konvergensi atau ROC. Nah, ROC ini merupakan rentang nilai S di mana transformasi Laplace atau Fs-nya itu terdefinisi dan konvergen. Ini yang pertama itu ada sinyal kausal, yaitu ROC-nya terletak di sisi kanan pole terbesar, dan sinyal non-kausal, ROC-nya terletak di sisi kiri pole terkecil. Sebagai contoh, jika Ft sama dengan eksponensial pangkat negatif 2T UT, maka ROC adalah RE lebih daripada negatif 2. Dan jika Ft sama dengan eksponensial pangkat 2T U min T, maka ROC adalah RE lebih kecil dari negatif 2. ROC juga berkaitan dengan kestabilan sistem. Sistem stabil jika sumbu J omeganya termasuk dalam ROC. Inverse transformasi Laplace. Inverse
Transformasi Laplace ini secara matematis ditulis Ft sama dengan inverse Laplace Fs. Ada beberapa metode untuk melakukan inverse, yaitu yang pertama menggunakan tabel transformasi Laplace. Metode ini menggunakan pasangan fungsi yang sudah diketahui, dan yang kedua itu menggunakan ekspansi pecahan parsial. Metode ini memecah Fs menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Sebagai contoh, jika Fs sama dengan 1 per S plus 3, maka Ft sama dengan eksponensial pangkat 3T Ut. Untuk Fs sama dengan 1 per S plus 2 dikali S plus 4, kita gunakan ekspansi pecahan parsial, yaitu 1 per S plus 2 dikali S plus 4 sama dengan A per S ditambah 2 ditambah B per S ditambah 4. Dengan A sama dengan negatif 1 per 2 dan B sama dengan 1 per 2, maka hasil akhirnya adalah Ft sama dengan negatif 1 per 2 eksponensial pangkat negatif 2T ditambah 1 per 2 eksponensial pangkat 4T. Oke, jadi transformasi Laplace itu membantu kita menganalisis sistem dinamis dengan lebih mudah di domain frekuensi. Daerah konvergensi memastikan transformasi valid, sedangkan inverse Laplace memungkinkan kita kembali ke domain waktu. Dengan memahami konsep transformasi Laplace ini, kita dapat memecahkan masalah yang kompleks di bidangnya. Mungkin segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.